Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutisno, CGP Angkatan 11 dari SMPN 1 Kalimanggis, Kabupaten Daerah Tingkat 2 Kuningan. Pada kesempatan kali ini saya coba menyajikan video pembelajaran terkait aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita telah dapat berkumpul bersilaturahmi untuk sama-sama mengikuti kegiatan diseminasi terkait budaya positif. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurah limpah kepada diri kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu semuanya, wabil khusus pada kepala sekolah yang saya hormati beserta jajarannya, Bapak Ibu guru beserta staf juga, termasuk teman-teman rekan guru semuanya. Wabil khusus juga untuk rekan CGP Pak Elvi Sofyan dan juga Pak Nanang Sunandar, terkait saya juga sendiri sebagai calon CGP Sutisno. Pada kesempatan hari ini akan menyampaikan susunan acara terkait diseminasi budaya positif. Yang pertama yaitu acara pembukaan, yang kedua pemaparan materi, kemudian yang ketiga adalah slip doa atau penutup. Demikian rangkaian acara yang akan kita lalui pada kesempatan hari ini. Semoga ada kebermanfaatan buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk memperlancar jalannya acara, kita buka acara ini dengan mengucapkan surat Al-Fatihah. Al-Hadiniyah walaupun tentunya wa nasallu al-jawab wal barakah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terima kasih kepada teman-teman, rekan-rekan semuanya yang telah membuka jalannya kegiatan dengan kita sama-sama mengucapkan surat Al-Fatihah. Untuk selanjutnya yaitu pemaparan materi, namun sebelumnya terlebih dahulu kami persilakan kepada Bapak Kepala SMP 1 Kalimanggis untuk menyampaikan sambutannya terkait diseminasi yang dilakukan oleh CGP Angkatan 11. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih Pak Adis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Bismillahirrahmanirrahim. Sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Yang saya hormati para CGP, juga Bapak Ibu guru serta staf terus dan siapa yang saya hormati, marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi menjelang siang kita bisa mengikuti acara diseminasi aksi nyata budaya positif modul 1.4 ya. Mudah-mudahan acara ini dapat menginspirasi rekan-rekan dan bermanfaat khususnya bagi CGP. Salam semoga selalu tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya dan sahabatnya. Mudah-mudahan termasuk kita di antaranya yang mengharapkan sahadu yang berakhir dunia berani. Bapak dan Ibu, kegiatan ini merupakan rangkaian dari CGP ya, selama 6 bulan ke depan. Kalau mereka akan melaksanakan jaring meeting, kemudian diseminasi, kemudian lokakarya dan sebagainya. Itu salah satu rangkaian dari guru penggerak. Kalau dulu 9 bulan, sekarang alhamdulillah cuma 6 bulan. Ya. Saya dulu waktu sekolah penggerak juga hampir 6 bulanan, ya. Sampai ini, ya, Mei Juni itu. Ya. Salah satu materinya yaitu ini di sini adalah tentang budaya positif. Budaya positif di sini adalah budaya yang diterapkan di minimal sekolah kita, ya.
ibu bapak sebagai role model itu ya harus bisa memberikan contoh pada anak-anak kita. Ya, mungkin ini sudah tidak asing lagi kalau yang namanya budaya positif itu di semua sekolah juga pasti diterapkan, dicontohkan oleh gurunya, diterapkan kepada anak-anaknya. Nah, kemudian kemarin kita sudah mengadakan pendampingan oleh guru PP, pengajar praktik, mungkin sebagian guru yang menjadi peserta ya, kemarin tidak semuanya. Nah, dari hasil itu tindak lanjutnya sekarang mungkin akan disampaikan juga sebagian kepada Bapak Ibu semuanya. Ya. Jadi sebelum diimbaskan ke sekolah lain, imbaskan dulu ke guru-guru yang ada di sekolah kita. Ya. Nah, dari pengimbasan tersebut nanti apa yang mereka CGP ini ikuti, alami, mungkin kita bisa sharing, bisa kita tiru, kita bisa contoh. Ya. Nah, semoga nanti bisa menjadi motivasi, menjadi inspirasi buat rekan-rekan semua. Ya. Kenapa? Karena guru penggerak itu ya dulu pernah beberapa angkatan ada image bahwa katanya guru penggerak teh sibuk baik mengejar karir dengan penggeraknya, tapi anak-anak sering ditinggalkan. Mudah-mudahan tidak, ya, tidak terlalu. Kalau anak ditinggalkan mungkin ya, tapi jangan sampai terlalu parah, ya. Karena bagaimanapun kalau mereka mengadakan kegiatan pasti tugas ke anak. Misalnya ada diseminasi, ada pengimbasan, nanti ada lokakarya ke SMK di Kuningan, di tempatnya gitu ya, itu tempatnya itu pasti. Nah, itu di pihak lain yang menilai secara negatif. Ya, kita ambil positifnya saja bahwa guru penggerak itu sebagai role model, dia harus menerapkan pembelajaran di sekolahnya dengan berbagai teknik, metode media dan dengan apa diusahakan. Bahkan mereka juga memahami atau mempelajari tentang tahapan-tahapan perkembangan psikologi anak. Ya. Kemudian masalah-masalah sekolah juga. Ya. Paham yang namanya di sekolah itu ada permasalahan, harus ada perbaikan, ada perubahan yang nanti akan dibahas di dalam DHT. Ya. Nah, kemarin ini sudah menyampaikan visi misi sekolah dan visi misi dia sebagai guru penggerak. Ya. Kemarin sudah dipaparkan, mungkin nanti juga bisa disampaikan oleh ini visi misinya. Kalau tidak ya mungkin karena bukan bagiannya, ini bagiannya adalah budaya positif. Nah, nanti lebih jelasnya mengenai budaya positif ini akan dijelaskan oleh Pak Krisno, Pak Nanang dan Pak Elvis. Ya. Saya memberikan pengantar saja sini supaya itulah kegiatan-kegiatan guru penggerak, Zoom meeting, kemudian diseminasi, kemudian pengimbasan, loka karya, nanti terakhirnya akan ada panen karya. Panen karyanya itu bisa digabungkan dengan guru penggerak SD, SMA, TK di suatu tempat dan harus menampilkan apa yang dikerjakan oleh dia. Ya. Misalnya menampilkan kalau guru kita menampilkan magnet yang dihasilkan oleh plastik. Ya. Waktu Pak Edi dulu saya buat itu panen karyanya dia menampilkan magnet yang dikumpulkan dari gesekan-gesekan plastik, di mana plastik itu apabila disimpan di atas kepala kita rambutnya kayak rancung gitu. Ya, nah nanti di panen karya itu di akhirnya akan menghasilkan beberapa karya, bisa kolaborasi, bisa hasil karya sendiri. Nah, setelah panen karya terakhir nanti dia akan lulus jadi guru penggerak, bukan CGP lagi, tapi jadi guru penggerak. Nanti akan mendapat sertifikat. Ya.
Saya punya sertifikat kepala sekolah penggerak atau sekolah penggerak, nanti punya. Nah, sertifikat itu sebagai salah satu syarat untuk mau jadi kepala sekolah atau jadi pengawas. Ya mau ikut silahkan, tidak juga kalau sudah punya ilmu dari guru penggerak kan tidak rugi. Ya, tapi harapannya ya kalau sudah ilmu guru penggerak harus mau berusaha untuk menapaki karirnya setingkat lebih baik, lebih maju. Jangan kayak SD guru penggerak maloba tapi calon kepalanya itu ayah aralimen. Oleh karena itu sekarang kepala SD kurang. Ya, mau rotasi itu karena kepala SD-nya nggak ada daftar tunggu. Kalau calon kepala SMP banyak, daftar tunggunya udah ada. Bahkan dari kepala SMP yang sudah lulus, tadinya mau jadi kepala SD, tadinya, tapi sekarang mundur lagi, katanya nggak tahu kenapa. Biasa kalau SD itu kalau ada promosi calon kepala misalnya 100, itu yang dapat cuma 60 atau 50 aralimen. Ya. Nah, maka sekarang dari guru-guru SD juga lagi digenjot supaya guru penggeraknya banyak. Tapi masih kena banyak SMP ya. Nah, karena itu nanti rekan-rekan ini bisa untuk ikut calon kepala sekolah atau calon pengawas dengan persyaratan tadi, sertifikat guru penggerak. Ya. Itu kalau misalnya mau dilanjutkan oleh rezim pemerintahan yang berikutnya. Tapi kalau misalnya aturannya beda lagi, tapi melalui materi, namanya misalnya seperti angge, atau nanti masuknya guru senior, ya syaratnya guru senior sudah menjadi wakasek, ini mana jadi osis, jadi apa gitu. Nah waktu saya dulu karena saya bukan guru penggerak, itu waktu daftar itu masa kerja sudah segini, golongan sudah segini, kemudian sudah pernah menjadi wakasek di kesiswaan, sudah wakasek kurikulum, itu syaratnya, ya. Tapi yang kemarin guru penggerak, yang senior-seniornya karunia, ya, tereliminasi oleh sertifikat guru penggerak. Ya. Nah mudah-mudahan Bapak Ibu, ya, nanti di periode berikutnya angkatan 12, 13 dan seterusnya ada yang ikut lagi, ya. Itu menandakan berarti sekolah kita ayat kahayang, ya, ayat kemajuan, ayat kahayang untuk maju, ya. Itu saja Pak Is, Pak Elvis dan Pak Nana, ya, mudah-mudahan bisa disampaikan apa ini tentang budaya positif ini yang sebetulnya itu sudah kita laksanakan, cuman mungkin lebih luasnya akan dijelaskan oleh mereka. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Kepala yang telah menyampaikan sambutan sekaligus membuka jalannya kegiatan diseminasi terkait budaya positif. Oke Bapak Ibu semuanya, mungkin kami nanti giliran ya, saya, Pak Nanang atau Pak Elvis ataupun siapa lagi nanti saling mengisi dalam kegiatan ini karena kami kebetulan 3 CGP ya, jadi secara tidak langsung berarti kita membuat satu tayangan juga di include di dalamnya ya, tayangan-tayangan yang mungkin ide-ide dan kreatif kami juga terkait inovasi ataupun hal lain. Baik Ibu semuanya, sebelum ke materi budaya positif, barangkali Bapak Ibu juga paham terkait budaya positif yang Ibu ketahui. Saya pengen tahu nih bagaimana pendapat Ibu terkait budaya positif, apa yang ada di benak Ibu terkait budaya positif sebelum ke materi gitu ya, sebelum ke pembelajaran. Barangkali dari Ibu atau Bapak yang mau menyampaikan terkait budaya positif, menurut pendapat Bapak Ibu seperti apa itu? Mohon informasinya, mohon penjelasannya, bahkan mungkin mohon pemikirannya juga, supaya kita sama-sama nyambung lah apa yang dimaksudkan budaya positif gitu kan. Silakan barangkali dari Pak Sofyan, barangkali ada ini Pak Yan atau ya terkait budaya positif di bayangan Pak Sofyan seperti apa budaya positif? Silakan Pak. Budaya positif bayangannya apa? Bisa dengan contoh atau gambaran mangga? Mungkin lebih kepada suri tauladan. Suri tauladan ya. Kemudian dari Ibu Ai nih, Ibu Ai, kira-kira budaya positif dalam benak Ibu Ai seperti apa dan bagaimana mangga? Keyakinan atau kebiasaan di sekolah. Iya, oke. Bagus.
Silakan Bu Tia, barangkali Bu Tia. Menurut Bu Tia seperti apa budaya positif? Budaya positif di sekolah itu bagaimana kita untuk mengajak peserta didik lebih menyenangkan dalam belajar, membuat nyaman dalam sekolah. Oke, ya. Terima kasih Bu Tia ya. Oke, terima kasih. Oke, berarti apa yang disampaikan oleh teman-teman semuanya terkait budaya positif memang adanya seperti itu ya, lebih baik dan juga memang kesannya itu lebih kepada aspek positive thinking ya, berpikir positif, kemudian mengembangkan hal yang positif sehingga kita positif. Baik, mindfulness dulu nih kayaknya supaya Bapak tahu gitu kan, kalau misalkan senyum dengan marah kira-kira positif yang mana Bu? Senyum ya? Senyum, oke, berarti saya coba mindfulness beberapa detik dulu supaya ibunya konsentrasi. Saya mohon Bapak Ibu selama 5 detik ya Bu ya, tampilkan yang sesuatu yang terbaik dengan senyum. Cukup 5 detik saja ya. Kita sembahyang dulu ya Pak ya. Kita agak sedikit bergairah, tidak ada yang kusut mukanya ya. Nah. Siap ya, kita coba ya. 3, 2, 1. Mulai, silakan senyum Bu. 1, 3, 4, 5. Waktunya habis. Ya oke Pak, sudah cukup Pak. Cukup ya, cukup. Terima kasih Ibu semuanya. Dan nanti untuk budaya positifnya mungkin lebih jelas disampaikan oleh yang lain. Itu tepuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati dan rekan-rekan guru yang hebat. Mohon maaf sebelumnya mengganggu aktivitas Bapak Ibu semua. Di sini kami bertiga sebagai calon guru penggerak ingin menyampaikan materi modul 1.4 tentang budaya positif. Apa sih yang dimaksud dengan budaya positif itu? Yaitu adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang ditanamkan di sekolah. Ya, yang ada di sekolah yang berpihak pada murid agar murid kembang menjadi pribadi yang lebih baik dan jawab. Ya. Kemudian latar belakang kegiatan ini kita langsung saja ya. Lingkungan sekolah yang mempromosikan budaya positif memiliki dampak yang signifikan pada kesejahteraan siswa dan kinerja akademik mereka. Budaya sekolah yang positif menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, aman, dan inklusif yang ada pada dirinya meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa dalam kegiatan pendidikan. Lanjut, tujuan kegiatan ini meningkatkan kesejahteraan emosional. Maksudnya budaya positif sekolah bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, kemudian hubungan dan berempati. Hal ini membuat siswa merasa diterima, dihargai, kemudian didukung secara emosional sehingga mereka lebih mampu mengatasi tekanan dan stres dalam kehidupan sekolah. Selanjutnya, meningkatkan hubungan siswa guru dengan membangun budaya positif antara siswa dan guru dapat menjadi lebih baik sehingga siswa merasa lebih dekat dan lebih nyaman berbicara dengan guru. Kemudian mereka yang pada gilirannya memfasilitasi peningkatan motivasi dan partisipasi. Kemudian lingkungan sekolah yang positif mendorong siswa untuk merasa termotivasi proses belajar mengajar. Ya. Kemarin kami sudah membuat videonya, sudah melaksanakan aksi nyata ya dalam materi demonstrasi kontekstual. Kesepakatan dulu ya, kesempatan diseminasi, audien memiliki kesempatan untuk berpendapat, kemudian berpikiran terbuka dan saling menghormati, menyimak dan dengan aktif, kemudian berpendapat setelah dipersilahkan. Jika ada audien sedang berbicara, maka audien yang lain mendengarkan. Dan yang terakhir, mengikuti sesi diseminasi dengan perasaan gembira ya. Jadi seperti kita di kelas sebelum melaksanakan pembelajaran itu sekarang ada kesepakatan kelas ya. Begitupun di materi ini ada kesepakatan diseminasi. Jadi mohon kita samakan persepsi kita, mohon kita saling
melaksanakan kesepakatan tersebut. Lanjut. Konsep inti budaya positif, pertama perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, keyakinan sekolah atau kelas, motivasi perilaku manusia. Di sini ada hukum dan penghargaan. Nanti ada perbedaan hukum dan penghargaan. Kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Disiplin positif ini meliputi apa saja? Dalam budaya kita kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sobokan, ancaman maupun hukuman. Mohon maaf ya karena ini dari Putra. Makna disiplin sebagai bentuk kontrol diri yaitu belajar untuk diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Ya ini yakni dinamakan nilai-nilai kebajikan yang universal. Apa yang dimaksud dengan kebajikan universal? Kebajikan universal merupakan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Lima, kebutuhan dasar manusia. Satu, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, kebebasan. Keempat, kesenangan. Dan yang kelima, pemuasan. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Elkis. Terima kasih. Terima kasih. Waktunya saya akan melanjutkan paparan materi budaya positif. Nah, tadi budaya positif, kebutuhan siswa, kebutuhan manusia dalam bidang pendidikan itu ada kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival ya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima atau belonging. Yang ketiga, kebebasan atau freedom. Dan yang keempat, kesenangan, fun. Dan kelima, penguasaan atau power. Nah, ini merupakan kebutuhan-kebutuhan yang harus dimiliki oleh manusia ya. Selanjutnya, nah ini motivasi. Motivasi perilaku manusia. Nah, dalam pendidikan, siswa atau murid harus kita beri motivasi. Nah, pengertian motivasi itu yaitu merupakan dorongan yang timbul dalam diri kita, yang timbul dari siswa. Nah, dorongan ini ada dua, ada dorongan intrinsik dan ekstrinsik. Dorongan intrinsik itu dorongan dari dalam diri kita, sedangkan ekstrinsiknya dorongan dari luar, yaitu ada dorongan dari lingkungan ataupun dari keluarga. Nah, untuk memperjelas motivasi perilaku manusia, nah di sini ada tiga dorongan yang biasa dan harus terpenuhi dalam diri siswa. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, ini murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, memang kebanyakannya seperti ini. Karena takut dihukum, sehingga mereka itu melakukan hal-hal kedisiplinan. Tapi sebetulnya karena didorong rasa takut. Ya. Nah, ini yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, ini dorongan karena ingin mendapatkan imbalan atau dorongan
Sehingga murid melakukan disiplin ini karena ia ingin mendapatkan pujian, dorongan, pujian, hadiah, ataupun reward dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ini murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi karena ingin menghargai dirinya. Mungkin sifat tanggung jawablah yang mendasarinya. Nah, itu untuk motivasi perilaku manusia. Dan mudah-mudahan ini bisa diterapkan dalam diri siswa itu sendiri. Nah, selanjutnya untuk konsep disiplin dengan identitas gagal, hukuman, penghargaan. Nah, ini bisa dilanjutkan oleh Pak Sutisno, silahkan. Terima kasih Pak Helvi Sofyan yang telah menyampaikan terkait motivasi ya. Dan saya nih mungkin nanti akan menyoroti terkait masalah disiplin dan identitas gagal, termasuk keyakinan kelas dan juga penerapan segitiga restitusi ya. Apa itu segitiga restitusi dan yang lainnya. Namun sebelumnya karena saya juga mungkin sebagai seorang pembina pramuka juga, supaya Bapak Ibu lebih sedikit konsen, mohon maaf nih ya, supaya membuat konsentrasinya supaya tepat nih. Kan saya biasanya kalau dalam ice breaking itu dengan apa? Tepuk ya. Nah, mohon konsentrasinya Bu ya. Tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali. Oke, percayalah pasti bisa ya Bu ya. Nah, tapi kalau saya tambahin dengan kata-kata, mohon diikuti dengan baik ya. Siap ya. Oke, kami kan CGP ya. CGP tepuk 1 kali, CGP tepuk 2 kali, tepuk 2 kali. Kalau ada kata CGP berarti baru diikuti Bu ya. Kalau itu paham ya. Jadi ini dengan kata-kata nih ya kan. Kalau ada kata-kata CGP baru tepuk ya. Paham? Tepuk 1 kali. Nah, CGP tepuk 1 kali, CGP tepuk 2 kali, CGP tepuk 3 kali, 3 kali tepuk. Kita kembali ke ini ya Bu. Berarti Bu masih ada ini ya, masih kurang ini konsentrasi. Kalau dengan tepuk sekarang dengan ini aja lah, dengan kata-kata ya. Berarti Bapak Ibu mengikuti kata-kata saya. Siap? Siap Pak Bu. Pak siap? Oke. Botol-botol, bola-bola. Bola-bola, botol-botol. Bola-bola, botol-botol. Berapa botol? Berapa botol? Nah, itu yang benar, berarti konsentrasi sudah benar. Oke, terima kasih. Berarti kan mengikuti saya. Berapa botol? Kalau yang salah pasti kamu, oh botol ada berapa gitu ya. Oke, terima kasih. Bagus Bu, berarti konsentrasinya bagus. Oke, kita kembali ke sini ya. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini yang dimaksudkan berarti Bapak Ibu harus bisa membedakan antara hukuman dengan konsekuensi Bu. Hukuman dengan konsekuensi. Maaf, sebelum ke penghargaan nih. Hukuman dengan konsekuensi, kira-kiranya bedanya apa nih? Hukuman dengan konsekuensi. Sedikit narasi atau apa? Ungkapan kata-kata dari Pak Nana Anoy. Kira-kira perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi apa Pak? Hukuman adalah berarti apa yang harus kita terima jika kita melakukan suatu pelanggaran. Konsekuensi adalah suatu yang mau tidak mau harus dilaksanakan berkaitan dengan yang kita lakukan. Oke. Mohon maaf kepada senior, gue bertanya nih Pak Haji Opik, kira-kira menurut Pak Haji Opik perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi apa Pak? Menurut saya kalau hukuman yaitu perbuatan atau suatu hal yang diberikan akibat dari ketidakdisiplinan, misalnya tidak memakai seragam lengkap peserta didik, dijemur misalnya, itu disebutnya hukuman. Kalau apa tadi? Konsekuensi. Kalau konsekuensi barangkali sebenarnya kalau menurut saya hampir sama, cuma mungkin hanya istilah atau bagaimana. Konsekuensi itu ketika kita menyetujui sesuatu hal
ketika kita menyetujui misalkan suatu disiplin kalau di sekolah, kemudian ada sanksi, kemudian ada lagi reward. Nah itu namanya konsekuensi kalau menurut saya. Jadi kalau konsekuensi mah ada berupa hukuman, ada berupa reward. Ya. Terima kasih Pak Haji. Berarti terkait hukuman dan konsekuensi, contohnya jelas ya. Berarti Bapak Ibu juga bisa membedakan. Kalau misalkan lebih kepada fisik, berarti lebih kepada hukuman. Kalau misalkan taruhlah si Ade misalkan menyobek buku temannya. Kira-kira nih yang diberikan ke si Ade itu apakah hukuman atau konsekuensi? Membedakannya kan berarti konsekuensi. Beda dengan misalkan si Ade datang terlambat, dia disuruh lari, berarti kan lebih kepada punishment ya, lebih kepada hukuman. Jadi itu mungkin agak sedikit perbedaannya ya, tapi tetap aja intinya untuk menjadikan disiplin. Oke, berikutnya saya akan coba terkait menyangkut masalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah salah satu model upaya untuk pemecahan masalah apabila terkait ada masalah-masalah terkait kejadian-kejadian yang ada di kelas ataupun di sekolah. Biasanya lebih mengatasi menyangkut masalah siswa. Yang mana segitiga restitusi ini ada 3 tahapan yang harus dilalui. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi kesalahan, dan yang ketiga adalah memperbaiki kesalahan. Berarti apa yang dilakukan oleh kita sebagai seorang guru tidak menjadi seorang penghukum, tidak menjadi seorang diktator, atau tidak seorang menjadi istilahnya orang yang betul-betul memberikan sanksi yang telak kepada siswanya, tapi dengan upaya mudah-mudahan diharapkan itu menjadi satu pemantau, kemudian bisa juga sebagai seorang yang bijak menjadi seorang manajer, sehingga upaya yang dilakukan itu betul-betul lebih keberpihakan kepada murid atau keberpihakan kepada siswa. Sebagai contohnya misalkan ada siswa yang temannya menyontek hasil pekerjaan temannya, itu kan berarti kan tindakan itu seolah-olah istilahnya memang perbuatan yang salah tapi tidak dihukum secara langsung, melainkan diajak bicara, diajak mediasi, stabilkan emosinya dulu, kemudian posisi yang dirugikan diajak bicara juga, bagaimana posisi seperti mereka, sehingga mereka menyadari bahwasanya tindakan yang dilakukan dengan cara misalkan menggebrak meja atau memukul temannya itu adalah tindakan yang salah. Itu masuk di validasi, dan upaya kedepannya seperti apa, nilai yang akan dimunculkan, apakah lebih kepada saling menghargai atau saling menghormati. Begitu upaya terkait menyangkut masalah pemecahan untuk masalah-masalah menggunakan model segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, validasi, dan yang ketiga itu dengan cara memperbaiki kesalahan. Sementara itu saja dulu dari kami yang dapat kami sampaikan dalam acara pengimbasan dan diseminasi ini. Semoga kebermanfaatan buat kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Sebetulnya kami lagi mencari boleh dikatakan aksi nyata yang dibuat sesuai dengan video pembelajaran. Ya, mohon maaf mengganggu aktivitasnya. Kami persilakan kepada Pak Kepala untuk melanjutkan kegiatan setelah diseminasi ini dengan kegiatan in-house training. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tata Saptaji, PLT Kepala SMP Negeri 1 Kalimanggis, Kuningan, memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada calon guru penggerak yang berada di sekolah kami, yaitu Pak Sutrisno, Pak Nanang Sunandar, dan Pak Elvi Sopyan, yang tadi barusan melaksanakan diseminasi untuk modul 1.4 tentang budaya positif. Mudah-mudahan bisa memberikan aspirasi, motivasi, dan dorongan kepada rekan-rekannya untuk mengikuti jejak mereka sebagai calon guru penggerak. Kemudian harapan saya ke depannya, calon-calon guru penggerak ini supaya bisa meningkatkan proses pembelajaran di sekolah ini, juga bisa meningkatkan kualitas pembelajaran, mutu pembelajaran, sehingga akhirnya siswanya juga akan menerima dan membuat prestasi lebih tinggi lagi, lebih bagus lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Nana Stiana, rekan kerja dari Bapak Sutrisno, Bapak Elvi Sofyan, dan Bapak Nanang Sunandar. Sesaat setelah tadi mendengar pemaparan materi dari beliau-beliau, ternyata banyak hal positif yang bisa saya ambil dari materi tentang budaya positif yang tertuang dalam modul 1.4. Mudah-mudahan setelah adanya pemaparan ini, kami atau saya khususnya bisa mendapat imbas positif dari apa yang sudah dipaparkan tadi. Dan semoga apa yang telah kita dapatkan akan mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indartatik Susilo, guru SMP Negeri 1 Kalimanggis, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Saya ingin mengapresiasi diseminasi modul 1.4 yang dilakukan oleh kawan-kawan calon guru penggerak, yaitu Bapak Nanang Sunandar, Bapak Sutrisno, dan Bapak Elvi Sofyan. Saya memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada rekan-rekan CGP yang telah melakukan diseminasi kepada kami. Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu guru di tempat kami bekerja, yaitu di SMP 1 Kalimanggis, agar juga mau melakukan perubahan sehingga dapat melaksanakan pembelajaran di kelas yang berpihak kepada murid dan menjadikan murid menjadi insan yang selamat dan bahagia. Demikian testimoni yang bisa saya sampaikan.